yang di lapangan ini hasilnya seperti apa dan secara keseluruhan di Jawa Barat itu dari angka yang ada di pilpres ini siapa yang lebih unggul? Ya, kami meng-capture ada dua harapan masyarakat. Yang pertama, tertinggi itu ada di Ridwan Kamil untuk calon gubernur. Kenapa? Karena memang sampai hari ini masyarakat menilai bahwa Ridwan Kamil itu tidak akan maju di calon presiden atau calon wakil presiden. Sementara untuk di calon presiden dan calon wakil presiden hari ini, yang menariknya kalau di presiden itu ada di Anies Baswedan yang secara top of mind paling tinggi, tetapi elektabilitasnya justru yang tertinggi adalah Prabowo, dan justru Ganjar itu ada di setengahnya. Nah, yang menariknya ternyata pada saat disimulasikan dengan 3 calon presiden secara keseluruhan, Sandiaga Uno itu meraih suara tertinggi dari semua calon pada saat disimulasikan satu persatu. Nah, ini menggambarkan bahwa ternyata kita ingin tahu bahwa apakah inline dengan harapan masyarakat terkait dengan kepemimpinan di Jawa Barat. Ternyata sangat inline, artinya ada hubungan sebab akibat yang sangat kuat. Yang mana pada saat kita coba pertanyakan satu persatu, masyarakat Jawa Barat menginginkan pemimpin yang ke depan akan muncul, baik dalam kontestasi pilpres maupun di pilgub, ada tokoh yang sangat mengerti tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan ekonomi dan UMKM. Dan ternyata pada saat kita coba menelisik lebih jauh tentang calon wakil presiden yang hari ini ada, ternyata hanya Sandiaga Uno yang dipersepsikan sebagai tokoh ekonomi. Walaupun ada Erick Thohir juga, ada yang lain-lain juga, termasuk Erlangga sendiri. Tapi kenapa justru Sandiaga Uno yang dipilih? Kenapa? Karena masyarakat melihat portofolio. Masyarakat melihat bahwa ternyata Sandiaga Uno dari awal dicapreskan di 2019 masih konsen untuk memperjuangkan ekonomi kerakyatan. Ya, salah satunya adalah dengan menggaungkan UMKM dengan OKOC-nya, dan bahkan pada saat dipilih oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Industri Kreatif dan Pariwisata, ternyata beliau konsen untuk berkomunikasi dengan hampir semua instrumen masyarakat. Dan menurut saya ini adalah salah satu jawaban kenapa masyarakat Jawa Barat yang pada saat kita potret menginginkan fokus pemerintahan kepemimpinan yang ada di Jawa Barat dan di nasional adalah menyelesaikan masalah ekonomi, menyelesaikan masalah susahnya lapangan kerja, semuanya itu terpotret di portofolionya Sandiaga Uno. Itulah yang kami dapatkan di hasil survei kami. Dari survei 20 nama yang disodorkan untuk menjadi cawapres itu kan ada Ridwan Kamil. Nah, itu seperti apa itu? Ya, Ridwan Kamil memang masuk dalam radar, tetapi masyarakat mempersepsikan bahwa beliau tidak akan maju sebagai calon presiden maupun wakil presiden. Karena masih ada Pak Erlangga yang sampai hari ini memposisikan sebagai calon presidennya Golkar. Karena pada saat Ridwan Kamil masuk ke dalam partai Golkar, pada saat itu ada aturan partai yang mengikat, dan masyarakat menilai bahwa aturan itu tidak akan dia langgar, begitu. Capres hari ini top of mind masyarakat itu Anies Baswedan 27,7%, Prabowo Subianto 26,4%, Ganjar Pranowo 11,5%. Ini di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat mungkin berbeda dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi yang mengejutkan, lanjut, pada saat kita simulasikan pilihan capres hari ini, ternyata yang Anies tadi nomor 1 sekarang jadi nomor 2. Yang pertama Pak Prabowo 30,9%, Anies 29,2%, dan Pak Ganjar 12,6%. Lanjut. Nah, pilihan cawapres hari ini ternyata orang yang tertinggi itu masih Ridwan Kamil 18,8%, Sandiaga Uno 16,5%, Agus Harimurti Yudhoyono 15,2%, ada Erick Thohir 8,7%, Ahmad Heriawan 6,4%. Lanjut. Nah, popularitas calon presiden dari 3 kandidat yang ternyata dari pandangan masyarakat Jawa Barat yang tertinggi itu ada di Pak Prabowo 94,4%, Anies Baswedan 89,8%, dan Ganjar 85,1%. Ini posisi mengenal. Lanjut. Eksepsitasnya hampir sama antara Prabowo dengan
Baswedan 78 dan 77,5%. Kemudian disusul yang ketiga oleh Ganjar Pranowo. Lanjut. Nah, tokoh Jawa Barat, apakah figur tokoh Jawa Barat bisa menjadi penentu menangan dalam Pilpres 2024 mendatang jika dijadikan cawapres? Ternyata 40,4% mengatakan cukup menentukan. Kemudian yang sangat menentukan 16,6%. Artinya memang mereka juga punya keinginan agar tokoh Jawa Barat yang dimajukan sebagai cawapres. Lanjut. Nah, elektabilitas calon presiden sama seperti tadi 36,2% Pak Prabowo, Anies 34,2%, Ganjar 12,9%, undecided 16,1%. Lanjut. Nah, temuan ini menurut kami penting untuk nanti kita diskusikan. Ternyata nanti setelah kita lihat pilihan masyarakat Jawa Barat terkait dengan cawapres untuk 3 calon presiden, ternyata hanya mengarah kepada satu nama. Yang pertama, Anies Rashid Baswedan dipasangkan dengan siapa yang masyarakat Jawa Barat menginginkan lebih tinggi? Itu ternyata Sandiaga Uno 29,5%. Di bawahnya AHY Agus Harimurti itu cuma 10,2%. Artinya terjadi perbedaan suara yang besar. Kemudian Erick Thohir itu 7,2%. Artinya di Jawa Barat ternyata Sandi apabila dipasangkan dengan Anies itu sangat tinggi. Kemudian lanjut, pada saat dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, ternyata Sandiaga Uno juga tetap mendapatkan posisi tertinggi, yaitu 28,3%. Lawannya Erick Thohir 10,5% dan Pak Andika Perkasa 6,8%. Artinya pada saat dipasangkan dengan Ganjar, ternyata suara Pak Sandiaga Uno itu sangat tinggi sekali kalau dibanding dengan calon wakil presiden yang lain. Dan yang ketiga, pada saat kita pasangkan, simulasikan dengan Pak Prabowo Subianto, maka Sandiaga Uno juga masuk di ranking tertinggi, yaitu 8,5%. Sementara Erick Thohir jauh lebih tinggi, dipasangkan dengan Pak Prabowo sekitar 17,2% dan Mahfud MD 6,5%. Artinya kami dapat menyimpulkan bahwa secara umum pilihan calon presiden itu rata-rata air antara Anies dengan Prabowo. Sementara Pak Ganjar memang mendapatkan kekuatan setengahnya, dan itu hampir sama di semua simulasi kita. Tetapi yang kita tidak bisa pungkiri, ternyata di semua simulasi kita temukan Pak Sandiaga Uno itu mendapatkan pilihan tertinggi dari semua cawapres yang ada. Dan ini sangat berbeda dengan pilihan yang kita munculkan di survei nasional. Di survei nasional bisa berganti-ganti, tapi di Jawa Barat itu tak tergantikan kira-kira Sandiaga Uno. Mungkin nanti kita minta pengamat untuk bisa menilai apakah memang ini benar-benar murni dari tampilan masyarakat, atau memang karena memang Sandiaga Uno dulunya memang masih terngiang-ngiang sebagai calon wakil presiden gitu. Lanjut. Nah, di patron politik kita juga sempat menanyakan siapa pihak yang anjurannya itu diikuti terkait dengan politik, khususnya masalah pemilu. Yang pertama itu keluarga 27,8%, kemudian tokoh masyarakat atau adat 16%, dan tokoh agama 10,6%. Selebihnya itu di bawah 5%. Lanjut. Terima kasih. Ini adalah temuan kami. Memang kita tidak mempertanyakan semua permasalahan yang ada di Jawa Barat, tetapi kita bisa menemukan satu tongkat analisis yang kita butuhkan untuk bisa berkomunikasi dengan calon presiden dan calon wakil presiden. Dan satu hal yang kami temukan di Jawa Barat, ternyata masyarakat dengan